Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini Senin 29 Juni tahun 2020. Berkah dalam. Saudara, hari ini kita diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, hari ini bertepatan dengan hari raya peringatan Santo Petrus dan Paulus, dua orang Rasul Yesus yang sangat hebat dan menjadi pionir dari pengembangan gereja Kristus di dunia ini. Santo Petrus lebih banyak berkarya di Yerusalem dan berkarya kepada orang-orang Yahudi, sementara Santo Paulus lebih banyak keliling ke penjuru daerah di sekitar Yerusalem untuk berkarya kepada mereka yang bukan orang Yahudi. Tetapi keduanya sama-sama rasul yang hebat, rasul yang tahan banting, rasul yang mampu sungguh mengemban amanat Kristus, menebarkan ajaran cinta kasih-Nya, dan melebarkan kerajaan surga, kerajaan Allah. Saudara, saat ini kita di tempat ini, di negara kita, di Indonesia, juga diharapkan menjadi rasul-rasul sehebat Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Mereka adalah rasul yang mau berjuang sampai titik darah yang penghabisan untuk menjadi saksi Kristus, bahkan ketika kematian menjemput mereka dengan cara yang tidak wajar. Masing-masing menjadi martir yang sungguh terlihat bagaimana keberaniannya menebarkan ajaran cinta kasih Kristus. Sekarang pertanyaannya kepada saya dan saudara sekalian, Anda sekalian, beranikah kita menjalani kehidupan sebagai murid-murid Kristus seperti yang diteladankan oleh Santo Petrus dan Santo Paulus? Tantangan zaman semakin berat, banyak godaan yang ada di sekitar kita, terutama godaan duniawi yang membuat kita kadang terjatuh dalam situasi yang mungkin sulit untuk dihadapi, yang mungkin sungguh membuat kita merasa terpojok sebagai murid Kristus. Tetapi dengan iman yang kuat, dengan iman yang mendalam kepada Kristus, seperti yang diteladankan Santo Petrus dan Paulus, kita harus yakin bahwa kita sanggup menjadi murid-muridnya, menjadi rasul-rasulnya di zaman yang modern ini. Saudara, saat ini kita sedang dalam situasi sulit, dan justru pada saat inilah militansi kita ditantang untuk tetap menebarkan ajaran kasih dengan memberikan diri berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti Santo Paulus yang mau berkeliling ke segala penjuru untuk menebarkan kasih Tuhan, untuk menebarkan kabar gembira Tuhan. Kita pun di saat ini juga ditantang untuk melakukan hal yang sama.
Siapkah kita menjadi batu karang yang akan menjadikan tempat bagi Tuhan untuk mendirikan gereja-gereja dalam hati kita? Mari saudara, kita siapkan hati kita menjadi batu karang, di mana Tuhan akan mendirikan gereja di dalam hati kita. Mari kita menjadi orang yang kuat dalam godaan, orang yang kuat menghadapi godaan, orang yang kuat dalam iman, sehingga kerajaan surga akan meraja di dunia ini. Mari saudara, kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, di tengah pergaulan kita bersama masyarakat. Berkah dalam